info oleh Bu Mary. Itu kalau nggak salah saya sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2024. Memang saya sebelumnya itu mempunyai sakit gigi karena geraham saya retak dan bagian atas sudah diambil tetapi akar-akarnya belum. Nah ini sebenarnya udah lama, udah 1-2 tahunan. Tapi saya biarkan karena saat itu tidak sakit lagi. Waktu saya saat itu di Jogja, kambuhlah ini di akar ini. Sampai saya udah disuntik painkiller di klinik, 2 klinik yang berbeda dan nggak ngaruh. Tetap kesakitan. Jadi waktu liburan itu saya cuma meringkuk di rumah aja di Jogja karena saking sakitnya hanya bisa nangis saja saat itu sampai sakitnya hilang sendiri karena semua obat yang dokter kasih tidak bisa menghilangkan, mengurangi sedikit habis itu muncul lagi. Disuntik itu nggak ngaruh. Sampai saya disuruh tidur di kliniknya karena itu kan masa libur panjang ya. Disuruh tidur di situ 1-2 jam tetap nggak pengaruh, jadi saya memilih pulang aja. Nah sakit itu hilang pergi biasanya berapa bulan sekali muncul. Suatu ketika tahun lalu mulai muncul juga di lutut saya itu nyeri. Saya nggak tahu kenapa karena saya tidak jatuh, tidak merasa jatuh, tidak ada kesandung juga tidak, tetapi tiba-tiba aja di lutut kalau dipakai jalan tiba-tiba langsung nggak ada aral, nggak ada hujan, nggak ada apapun, tiba-tiba nyeri, muncul aja gitu, seperti jarum gitu di kanan kiri. Nah saya waktu itu taunya cuma counter pain atau apa itu ya, pokoknya yang oles-oles gitulah. Itu hilang timbul. Juga di telapak kaki. Jadi misalnya kalau habis nyetir 1 jam gitu, kalau mau turun keluar dari mobil, saya harus napak kakinya itu nyentuh tanah dulu, nggak bisa dipakai langsung berdiri gitu, sakit sekali. Itu juga saya heran ini sebabnya apa pengapuran atau apa, karena tidak ada sakit, tidak ada apapun, itu sekitar sebulanan lah. Terus pertengahan tahun, satu lagi, sebenarnya saya ada satu keluhan yaitu nafas. Mungkin karena saya waktu itu mengira karena saya agak overweight ya. Jadi saya kalau naik ke lantai 2 itu baru nyampe di lantai 2 langsung ngos-ngosan. Makanya saya hampir tidak pernah naik ke atas. Lama banget saya nggak pernah naik ke atas. Karena begitu nyampe di atas tuh pasti saya harus stop dulu. Walaupun itu cuman kalau dihitung kan cuma 3 meteran ya. Lantai 1 ke lantai 2 itu. Itu di ujung tangga itu pasti saya ngos-ngosan tuh. Mungkin karena saya juga jarang olahraga ya, tapi itulah keluhan-keluhan saya. Juli saya dikenalkan Bu Mary tentang redox. Saya kan paling awalnya saya a priori lah, ini skeptis mungkin ya. Saya sendiri pun skeptis. Karena tapi sesuatu yang bagus, kenapa tidak dicoba gitu, dan saya percaya Bu Mary memberikan sesuatu info, tidak mungkin info yang jelek. Jadi saya minum itu, 1 bulan saya minum itu, bulan berikutnya saya kebetulan belum muncul nih sakit giginya. Nah, yang pertama saya rasakan waktu itu adalah nafas sebenarnya yang diperbaiki. Karena waktu itu tepat sebulan sesudah saya konsumsi redox, belum renew ya, hanya redox ya. Itu saya jalan-jalan ke Baduy. Saya kan nggak kuat jalan kaki dan karena ngap-ngapan, pasti capek. Iya. Tapi saya nginep di Baduy, masuk berjam-jam jalan kaki, itu saya kuat. Tidak, ya capek-capek, tetapi nafas saya itu lempeng-lempeng aja. Gitu. Itu saya ngehnya setelah berapa bulan kemudian. Saya kalau naik ke atas kok nggak pernah ngap-ngapan lagi. Jadi mau naik 3 kali pun, dalam waktu 5 menit naik pun oke-oke aja. Sebenarnya itu yang pertama dibenahin itu. Lalu kalau gigi, saya ngalaminnya baru bulan lalu Kak Moni, Bapak Ibu. Bulan lalu itu tiba-tiba gigi yang geraham ini belum sempat saya dibereskan ke dokter gigi, itu mau kumat. Ini saya udah hafal nih, waduh kalau rasanya kayak gini, ini yang rasa waktu itu nih, ini yang sakit banget nih. Iya. Jadi saya buru-buru ketika sakitnya tuh muncul, saya buru-buru kumur-kumur dengan air redox itu. Saya kumur-kumurkan caranya, saya biarkan aja kumur-kumur di dalam mulut selama 10-15 menit. Saya biarkan aja, terus kumur-kumur gitu.
sebenarnya saat kumur-kumur itu 10-15 menit itu rasa sakitnya yang nyeri geraham itu udah berkurang hampir 50%. Saat itu juga ya, jadi hitungan menit. Saya biarkan aja terus itu, makin berkurang sampai rasa redoksnya itu sampai nggak berbau lagi. Mungkin saking lamanya saya biarkan di dalam mulut ya, biar nggak sakit lagi. Itu tanpa minum obat apapun ya. Setelah itu saya telan, terus saya olesin, saya ambil Renew, saya oleskan di geraham yang sakit itu. Saya kasih di ujung itu, saya oleskan. Nah itu baru hilang 100%, sekitar 10 menit kemudian. Sekitar 10 menit. Nah saat saya sakit itu, sebenarnya di rahang yang bagian geraham itu, kalau ditekan sakit. Mungkin karena sedang luka di dalam geraham itu kan. Jadi rahang di bagian geraham belakang tuh ditekan gini nyeri sakit sekali. Nah itu saya olesin Renew karena belum dapat Gold kan, Gold masih on the way belum datang. Jadi apa yang ada saya oleskan Renew aja di sini. Bangun pagi besoknya berkurang 50%, ditekan gini masih sakit tapi tinggal separuh. Lusa besoknya lagi hilang 100%. Sampai detik ini itu pengalaman berapa waktu yang lalu. Februari kalau saya salah. Nah itu gigi ya Bapak Ibu, kalau pengalaman saya caranya bagaimana ngilangi rasa sakitnya itu yang menyengat itu kalau sakit kan sampai ke ubun-ubun sini enggak lebih sakit dari sakit hati. Ya jadi itu kalau cara yang saya temukan adalah saya kumur-kumur, jangan langsung ditelan, dikumurkan aja kanan kiri, gargle gitu. Sekitar 10-15 menit saya telan, terus habis itu di giginya itu diolesin Renew, diolesin gitu ya agak banyak gitu, ya nggak langsung tertelan. Di seputarnya itu juga ya, terus di luar ini di bagian yang gigi yang kita sakit ya, oleskan di situ 3 kali ya, jadi 1 kali tunggu 1 menit kan mengering tuh, 2 kali, 3 kali. Itu kalau cara saya. Dan itu menjuruskan. Jadi saya kan kemana traveling atau ngantor atau kemanapun, dulu saya bawa obat sakit gigi itu ada dikasih dokter tuh beberapa obat. Bukan ada, awalnya dulu asam mefenat, tapi itu udah enggak apa namanya. Kasih obat. Aduh lupa saya namanya apa. Obat bebas, bukan obat bebas, jadi belinya harus pakai resep. Jadi kombinasi 2 obat itu, kemanapun saya pergi saya bawa itu. Nah sekarang kemanapun saya pergi, saya di tas bawa Renew aja, non chemical kan, non kimia. Dan Oke, dan saya udah ngebuktikan kenapa main kimia, main obat gitu. Udah saya olesin di situ. Itu pertama ya, kalau sharing saya tentang sakit gigi. Ya, kilo itu rasanya. Kedua, yang kalau sakit lutut, cara saya adalah di lutut yang sakit itu saya olesin dengan Renew. Caranya sama, diolesin aja. Saya biasanya ngolesin itu kalau habis mandi. Paling sehari 1 atau 2 kali, terutama mau tidur. Itu saya oleskan, udah nggak beraktivitas gitu. Tidak hanya di lutut bagian depan, tapi juga di belakang lutut, Kak Moni. Jadi itu 3 kali juga, itu saya biarkan gitu. Biasanya pas nyeri itu, besoknya udah nggak terasa. Tapi seingat saya, waktu kejadian itu, karena itu kan udah beberapa bulan yang lalu, itu seingat saya sekitar 3 atau 4 hari ya. Saya ulangi lakukan itu, terus sampai saat ini tidak pernah muncul lagi rasa sakit. Never, nggak pernah. Termasuk yang di telapak kaki itu. Telapak kaki seperti ini saya oleskan di seluruh telapak kaki plus di pinggirannya itu. Yang paling nyeri kalau saya di pinggirannya ini. Itu. Nah, jadi di pinggiran telapak kaki ini di bagian bawah saya olesin plus di pinggiran itu. Sampai sekarang juga nggak pernah. Jadi itu masa telapak kaki adalah barengan dengan masa lutut. Nah itu udah berapa bulan saat ini tidak pernah lagi terjadi. Tidak balik lagi.
Dan saya nggak mulai sip lagi. Setelah itu hilang ya saya nggak mulai sip lagi. Kalau luar biasa Bu Eni. Ya, lalu Bu Eni, Bu Eni. Jadi dari pengalaman Ibu yang mungkin dulunya awal juga a priori juga skeptis, mungkin pesan untuk Bapak Ibu yang siang hari ini hadir mendengarkan testimoni, mendengarkan lalu juga presentasi dari saya, saran untuk beliau-beliau kira-kira seperti apa Bu Eni ketika mendengarkan hal-hal yang kita sampaikan ini? Monggo. Ya, karena kita kan kalau tidak mencoba biasanya nggak percaya ya. Nah, bagi Bapak Ibu, saya sendiri waktu itu juga saya nggak ngeh ketika saya mencoba itu, saya tidak ingat bahwa saya punya keluhan nafas pendek itu. Saya tidak ngeh bahwa lutut saya sakit. Karena kan kadang datang, kadang enggak. Jadi ketika saya pertama kali memutuskan untuk minum Redox itu adalah untuk jaga kesehatan. Sekedar itu aja. Sekedar itu. Nah, tapi saya juga saran saya ke Bapak Ibu, Bapak Ibu kan pasti mengenal dan percaya dengan teman yang mengundang Bapak Ibu. Tidak mungkin mereka berbohong. Dan juga motivasi saya share di sini bukan untuk jualan, tetapi untuk berbagi ke sesama gitu loh. Siap ada yang sakit seperti saya atau bahkan teman-teman lain yang juga sakitnya lebih parah, mungkin kanker, mungkin entah diabetes, mungkin entah ada yang harus cuci darah. Kalau saya mungkin boleh dibilang sakitnya nggak terlalu, bukan sakit yang mengerikan gitu ya. Tapi itu pun bagi saya udah sangat menyiksa. Ketika saya sakit gigi itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh, hanya bisa meratap di tempat tidur. Hingga sakitnya hilang. Nah, tetapi ternyata ketika saya minum itu, saya baru ingat loh, kok nafas saya nggak pendek lagi ya. Kok tenaga saya nggak selemah dulu. Sampai ke Baduy aja 4 jam jalan one way loh, itu 4 jam. Itu saya kuat. Kan kita nginep kan di situ kan. Terakhir saya hiking itu SMA sekian puluh tahun yang lalu. Nah, baru sekarang gitu loh. Nah, saran saya ke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau ada waktu, ada baiknya juga seperti saya kemarin, saya waktu itu juga membaca artikel-artikel yang membahas tentang redox ya. Saya baca gitu. Saya baca katanya, kan saya orangnya kadang penasaran, ini benar nggak sih gitu. Nah, katanya di situ udah ada Nobel penelitian ini penelitian itu. Jadi saya cek ke website yang memang website bukan website free, tetap apa itu namanya, website resmi. Nah, misalnya salah satunya website tentang kesehatan di US tuh apa namanya ya, saya lupa namanya. Tapi ada itu yang .gov di belakangnya itu kan berarti website resmi pemerintah kan. Nah itu kan sudah membahas tentang redox. Nah di situ saya pelajari lebih dalam sampai akhirnya oh ya betul. Bukan cuma saya sekedar membuktikan sendiri, tetapi secara saintifik pun, secara ilmiah pun ini terbukti. Dan saya senang sekali ya, ini salah satu jalan yang Tuhan kasih mungkin ya, yang untuk menolong kita bisa menolong ke sesama. Walaupun saya cuman bisa membagikan ke teman-teman saya, saat ini membagikan ke Bapak Ibu. Ke Bapak Ibu yang mungkin sudah kesana kemari, tetapi udah give up, udah nyerah, nggak ngerti harus gimana lagi. Uang ada, tetapi nggak membaik juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kemanapun saya sekarang, saya senang sekali berbagi info tentang redox ke teman-teman kantor saya. Perkara mereka nanti mau beli atau tidak, mau join atau tidak, ya terserah. Tapi paling tidak saya sudah membagikan pengalaman real yang saya alami sendiri, yang orang-orang yang saya kenal juga mendapatkan manfaat dari situ. Saudara saya, famili saya yang memang keluarga besar kami sekarang juga pengguna redox.
pengguna redox yang ada yang karena sakitnya maupun ada yang untuk menjaga kesehatan. Dan itu memang terbukti. Jadi kalau bukan saran ya, tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menggunakannya, coba dialami sendiri. Karena nanti pengalaman itu kan kita tidak mungkin menipu diri sendiri kan, nanti buktikan deh. Iya. Itu betul. Redox itu iya, memang saat ini, kalau bagi saya ini adalah yang terbaik untuk saat ini ya. Mungkin ada di luar sana yang lebih baik, cuman saya belum tahu. Kalau tapi untuk saat ini, kalau menurut saya ini yang terbaik dan masih bisa dijangkau harganya. Oke, ya.